Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi kalimat simpleks dan kalimat kompleks yang merupakan lanjutan dari teks laporan observasi, yaitu materi bagi siswa SMA kelas 10 semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber Ibu DRA Dewi Puji Astuti. Selamat datang kembali Ibu. Baiklah, boleh dilanjutkan untuk kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya Bu? Ya, terima kasih. Saya akan membicarakan tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks yang terdapat di dalam teks laporan observasi. Berdasarkan kompleksitasnya, maka kalimat dibedakan menjadi kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mungkin ada yang berpikir, untuk apa kita belajar kalimat lagi? Karena memang betul bahwa kalimat ini sangat penting pada saat kita akan membuat sebuah teks. Tanpa kehadiran kalimat, teks tidak akan berbunyi. Kalimat itu sendiri juga harus diperhatikan bahwa sebuah kalimat itu adalah merupakan gabungan dari beberapa kata, gabungan dari beberapa frasa, dan gabungan dari beberapa klausa kalau itu kalimat kompleks yang harus memiliki atau harus diakhiri dengan tanda baca. Sering sekali kita menemukan hasil dari tulisan anak-anak kita yang pada saat menulis kalimat dia lupa akan tanda baca yang harusnya dipergunakan. Apabila kita kembalikan lagi kepada siswa, apakah betul sesuai dengan permintaan, yaitu membuat kalimat? Maka jawabannya adalah tidak. Karena kalimat harus diakhiri dengan tanda baca. Kalau tidak diakhiri dengan tanda baca, maka itu bukan merupakan kalimat, tapi itu adalah bagian dari sebuah kalimat, yaitu mungkin bisa saja kita sebut dengan klausa. Kita lanjutkan bahwa kalimat simpleks di sini ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan verba utama. Nanti mungkin akan dijelaskan apa maksudnya dengan verba utama. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Maka kita coba perhatikan bersama-sama contoh dari kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu sebenarnya kalimat apa sih? Itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan. Kita tidak bisa menjawab, kita tidak bisa memberi contoh kalau kita sendiri belum tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan kalimat simpleks itu sendiri. Kalimat simpleks bersinonim atau sama dengan kalimat tunggal, yaitu yang hanya memiliki satu verba utama. Tadi dikatakan satu verba utama. Contoh kalimat simpleks di sini yang terdapat dalam teks wacana laporan observasi, salah satunya adalah plaza itu dibangun di atas dermaga. Kalimat ini menjadi contoh kalimat simpleks karena kita coba analisis bahwa apakah betul ini hanya memiliki satu fungsi subjek, satu predikat, dan satu keterangan. Plaza itu adalah subjek, dibangun predikat, di atas dermaga adalah keterangan. Kita kembali akan melihat
subjek ini apakah diduduki oleh satu kata ataukah dua kata, begitu juga yang lainnya. Pada subjek, plaza itu ini terdiri dari berapa kata? Oh, betul, bahwa ini adalah terdiri dari dua kata. Karena itu sebagai kata tunjuk, maka dihitung satu kata. Plaza satu kata, itu satu kata. Gabungan dua kata yang hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Maksudnya adalah satu fungsi, yaitu sebagai subjek, maka ini kita sebut dengan frasa. Selanjutnya, untuk kata dibangun. Dibangun merupakan predikat, terdiri dari satu kata. Di atas dermaga merupakan keterangan, terdiri dari berapa kata yang menduduki keterangan ini. Kita lihat bersama-sama, di atas dermaga, di sebagai kata depan, maka kita hitung satu. Jadi ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kata yang menduduki fungsi keterangan, maka ini juga disebut sebagai frasa. Sebenarnya kita tidak usah berlanjut-lanjut untuk membicarakan tentang frasa. Kalau ingin lebih tahu secara mendalam tentang frasa, nanti kita akan bertemu pada materi berikutnya. Oke. Tadi dikatakan bahwa sebuah kalimat itu baru bisa kita tentukan betul atau tidak itu kalimat kalau sudah memiliki tanda baca. Kalau dia tidak memiliki tanda baca, maka ini sama dengan sebuah klausa. Oleh sebab itu, berhati-hatilah apabila kalian membuat sebuah kalimat, harus memperhatikan tanda baca. Itu hal yang paling mudah. Apakah setelah menggunakan tanda baca kemudian itu sudah bisa dikatakan kalimat? Apapun bunyinya, ya harus berbunyi, harus bermakna. Apakah setelah bermakna itu juga betul sebuah kalimat? Harus dilihat lagi bagaimana penulisannya. Jadi penyusunan sebuah kalimat itu memang sangat penting. Apalagi kalau kita membuat sebuah laporan observasi. Selanjutnya, kalimat yang kedua. Kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai. Ini juga masih dikategorikan sebagai kalimat simplek. Karena apa? Karena hanya memiliki satu subjek, satu predikat, satu objek. Kota Palembang sebagai subjek masih dikelilingi sebagai predikat, anak-anak sungai sebagai objeknya. Apakah betul bahwa ini adalah sebuah objek? Maka kita harus membuktikannya. Kalimat ini kalau kita lihat dari predikatnya, karena kalian lebih senang untuk melihat predikatnya, kita sebut kalimat aktif atau kalimat pasif. Oh ya, predikatnya menggunakan kata di, awalan di. Jelas kalau menggunakan awalan di berarti ini adalah sebuah kalimat pasif. Berarti objek ini apabila kita aktifkan akan berubah posisinya menjadi subjek. Kalau ini bisa berubah posisi menjadi subjek, maka betul bahwa ini adalah sebuah objek. Karena antara objek dan pelengkap itu bedanya sangat tipis sekali. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Oke. Sama seperti contoh yang pertama, bahwa subjek diduduki oleh dua kata, predikat diduduki oleh dua kata, objek diduduki oleh dua kata. Maka kalimat simplek ini adalah gabungan dari beberapa frasa
yang bermakna dan diakhiri tanda baca. Kalimat tunggal itu katanya definisinya begitu. Tapi setelah kita buktikan maka ternyata benar bahwa definisi kalimat simpleks adalah seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke kalimat kompleks. Kalau tadi simpleks adalah kalimat tunggal, maka kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Yang tadi sudah dikatakan bahwa kalimat majemuk memiliki dua pola kalimat, yaitu pola pertama dan pola kedua. Verbanya berarti ada dua. Apakah subjeknya selalu harus ada dua? Sebenarnya ada dua, tetapi ada satu kalimat yang subjek pada kalimat keduanya itu tidak dicantumkan. Tapi kalau kita keluarkan dari kalimat tersebut, maka akan muncul subjek kembali. Oke, kita perhatikan. Meskipun air sungai berwarna coklat itu berbau, mereka sangat menikmatinya. Ini kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu ada dua, setara dan bertingkat. Menurut kalian, ini apakah setara atau bertingkat? Menggunakan kata penghubung apa di sini? Yaitu menggunakan kata penghubung meskipun. Apakah meskipun itu setara atau bertingkat? Kita harus tahu dulu bahwa kalimat kompleks yang setara itu kata penghubungnya sangat sedikit, terbatas sekali, yaitu dan, tetapi, namun, atau. Sedangkan untuk yang bertingkat itu banyak, konjungsi yang digunakan itu sangat banyak. Meskipun adalah sebuah konjungsi, maka di sini kalau meskipun sebuah konjungsi, kalimat ini berarti kalimat kompleks yang setara atau bertingkat. Yang bertingkat, misalnya. Kalau ini sebuah kalimat kompleks yang bertingkat, maka induknya yang mana, anaknya yang mana? Karena pada kompleks yang bertingkat mengenal induk dan mengenal anak. Kalian tentukan mana? Bahwa apakah anak selalu di belakang? Tidak, belum tentu. Karena ini menggunakan konjungsi, maka di belakang konjungsi itu adalah anak kalimatnya. Dan ini adalah induknya. Nah, itu tentang kalimat kompleks. Apakah betul ini kompleks? Yuk kita lihat, kita analisis bersama-sama. Subjeknya mana? Subjeknya itu sampai batas air sungai berwarna coklat itu. Ini adalah subjek. Berbau, ini adalah predikat. Kemudian mereka adalah subjek. Sangat menikmatinya, ini sampai sini adalah predikat. Karena kalimat ini ada dua pola kalimat, subjek predikat, maka ini kita sebut sebagai kalimat kompleks. Mungkin sudah mulai paham ya tentang contoh ini. Kemudian yang B. Yang B masih tetap sama menggunakan konjungsi ketika. Ketika ini adalah konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat. Ketika ajang Pekan Olahraga Nasional bakal digelar di Palembang, pemerintah kota segera menggenjot gagasan untuk menciptakan rekreasi baru. Tetap kalian harus mencoba mana subjeknya. Ajang Pekan Olahraga Nasional, subjek, bakal digelar, predikat, di Palembang, keterangan. Pemerintah kota, subjek, segera menggenjot, predikat, gagasan, objek, untuk keterangan tujuan. Nah, betul bahwa ini adalah sebuah kalimat simpleks. Kita sudah
memahami tentang kalimat kompleks dan kalimat simpleks yang telah hadir pada teks laporan observasi yang sudah kalian baca, bahkan tidak hanya sekedar dibaca tetapi juga dianalisis. Oke. Baiklah Ibu, untuk kalimat simpleks dan kompleks ini apa manfaatnya atau guna di dalam teks laporan observasi tersebut? Oh, baik begini ya Mas ya, bahwa untuk membuat sebuah teks laporan observasi seperti yang sudah saya kemukakan tadi, siswa itu dianjurkan, diwajibkan agar terampil menggunakan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu kenapa kita harus mengetahui bahwa itu kompleks, bahwa itu simpleks, berhubungan dengan tanda baca yang akan kita pergunakan. Karena tidak semua kalimat kompleks yang menggunakan tanda baca konjungsi boleh diikuti oleh tanda koma. Misalnya di sini ada kalimat, pemerintah kota segera menggenjot gagasan untuk menciptakan rekreasi baru ketika ajang Pekan Olahraga Nasional bakal digelar di Palembang. Apakah boleh sebelum kata ketika kita awali dengan tanda koma? Ini tidak boleh. Yang boleh diawali dengan tanda koma pada kalimat kompleks adalah pada kata penghubung tetapi, yang lainnya tidak. Kalian kadang-kadang sangat mudah membubuhkan tanda koma di depan konjungsi dan itu salah. Oleh sebab itu, kemampuan siswa untuk membuat kalimat simpleks, kalimat kompleks itu sangat dibutuhkan pada saat dia membuat sebuah teks laporan, baik itu observasi atau mungkin membuat teks eksposisi, bahkan mungkin teks-teks yang lain. Demikian. Itulah yang kita pelajari. Kemudian untuk pemahaman lebih jauh tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks, maka kita coba untuk mengerjakan latihan ini. Tentukan kalimat simpleks dan kalimat kompleks pada penggalan teks tersebut. Oke, silahkan, masing-masing hanya 2 buah karena penggalannya kebetulan sangat pendek. Baik, kita buktikan apakah mana yang simpleks dan mana yang kompleks. Pendapat itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Apakah kalimat ini? Oke, kita coba. Pendapat itu berlebihan predikat dan tidak sesuai. Apakah ini berdiri sendiri? Predikat dengan fakta sampai pada akhir adalah keterangan. Pendapat itu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Kalau kalimat itu kita lihat seperti ini, maka ini adalah sebuah kalimat kompleks, yaitu kalimat yang dihubungkan menggunakan konjungsi dan, berarti ini kalimat kompleks setara. Kita lihat apakah betul ini bisa kita ceraikan kalimatnya. Pendapat itu berlebihan, titik, pendapat itu tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Oh, ternyata bisa kita ceraikan kalimat tersebut. Ini berarti di sini ada yang kita hilangkan, yaitu kata apa yang kita hilangkan? Yaitu kata pendapat. Di sini harusnya ada kata pendapat, dan pendapat itu tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Ini adalah namanya kalimat majmuk setara dengan pelesapan subjek, yaitu menghilangkan subjek pada kalimat yang kedua karena kata-katanya sama pada kalimat yang pertama. Oke, berarti ini adalah contoh kalimat simpleks. Ini
Ini simplek. Ini simplek. Kemudian perpustakaan itu begitu lengkap. Perpustakaan itu begitu lengkap. Perpustakaan itu subjek begitu lengkap. Predikat. Ini ini kompleks. Ini adalah simplek. Baru satu-satu. Buku-buku yang baru sangat banyak di sana. Buku-buku yang baru subjek sangat banyak, predikat di sana keterangan. Oke, 2 kalimat simplek sudah kita temukan. Pengelolanya cukup ramah sehingga, dan ini adalah kalimat kompleks yang kedua. Demikian kalian sudah memahami, karena kalian sudah dapat menemukan kalimat simplek dan kalimat kompleks yang ada pada penggalan paragraf yang sebagai latihannya. Demikian materi tentang kalimat simplek dan kalimat kompleks yang sudah Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baiklah, demikian pemirsa pembahasan materi kalimat simpleks dan kalimat kompleks bagi siswa SMA kelas 10 semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Agung Bastian dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.